Saya mungkin merespon tadi yang info yang silang sengkarut efek overdosis dan segala macam. Menurut saya apapun kalau terlalu banyak itu beracun. Racun itu bukan pada bendanya, racun itu pada takarannya. Vitamin C itu tidak beracun, tapi nek mangan sak truk ya tadi racun. Internet, sosial media kalau cukup pas porsinya juga informatif kalau bisa memilahnya. Dan karena semua orang bisa berbicara, dulu ada peneliti yang namanya Dunning-Kruger. Itu banyak terjadi efek-efek Dunning-Kruger. Dunning-Kruger gini, wong orang ngerti tapi merasa tahu. Dan karena pengetahuannya cekak, justru dia merasa paling tahu. Dan itu suaranya yang paling keras. Biasanya yang paling ngotot, yang paling ngerasa bener, paling ngerasa ngerti. Biasanya itu efek dari yang disebut sebagai Dunning-Kruger efek. Justru karena dia tidak tahu banyak, dia ngomong yang merasa paling benar. Karena biasanya orang yang tahu banyak, dia pasti tahu anomali dari setiap kebenaran. Tidak ada yang benar-benar benar kecuali kebenaran Tuhan. Setiap kebenaran yang kita anggap pasti ada titik salahnya, pasti semuanya. Alam pun memberi contoh seperti itu dengan anomali air pada 4 derajat Celcius, anomali besi pada akeh banget anomali yang kamu anggap mesti ono anomali ini. Nah, orang yang pengetahuannya luas, dia tahu anomali itu sehingga tidak orang gampang ngomong iki mesti bener, iki mesti salah. Jadi yang dikeluarkan adalah mengajak diskusi, mencari kebenaran bersama, bukan mencari siapa yang benar, tapi mencari apa yang benar. Jadi asal filter kita tepat di situ, kita akan bisa ngelihat iki Dunning-Kruger iki lagi pengen ketok iki. Jadi balik lagi saya ingin mengatakan bahwa kita overdosis informasi yang bisa diambil. Jadi filternya harus kita sendiri. Ngono ya paling respon saya. Penjajahan zaman dulu dan zaman sekarang. Lagi-lagi nggak gampang ngomong. Kalau dulu penjajahannya bisa dilihat dengan fisik, sekarang penjajahannya nggak bisa dilihat dengan fisik. Dan yang kamu lihat, yang kamu pahami sebagai penjajahan belum tentu penjajahan. Gini, karena penjajahan pasti lebih dalam di dalamnya. Nah, strategi ini pinter banget soalnya. Juga gini, kadang-kadang kita membiarkan diri kita terjajah. Saya pengen ngerespon itu tadi tentang bagaimana sumber daya alam kita diambil, kita tidak bisa kok dikasihin sama orang luar misalnya gitu. Kalau kita meneliti lebih dalam, sekarang ada pertanyaan gini juga. Kalau nggak orang luar, kita nggak punya teknologinya, kita nggak tahu juga caranya gimana. Ada yang mengambil jalan tengah bahwa oke, kamu duluan di situ, tak kasih waktu 20 tahun, orang diberi kewajiban bahwa ada orang Indonesia yang harus ikut serta di situ sehingga ada alih teknologi, sehingga di depannya bisa ditambang oleh orang Indonesia sendiri. Misalnya gitu, itu jadi strategi, bukan jadi dijajah. Tapi kalau dibiarkan lepas, oke, aku sing bangun, neng pekerjaannya suka aku kabeh, itu minta dijajah itu. Karena kita tidak mendapatkan apapun, kita tidak mendapatkan skillnya, kita tidak berpikir masa depan, kita tidak punya strategi terhadap itu. Nah, jadi ngomong penjajahan atau tidak, saya berani ngomong bahwa kita kebanyakan kita dijajah. Tapi kita juga tidak tahu bahwa kita dijajah. Karena penjajahan yang paling berhasil adalah ketika yang dijajah tidak tahu kalau dirinya dijajah. Kamu tidak akan merasa berjuang kalau kamu tidak tahu bahwa dirimu dijajah. Kamu tidak akan pengen keluar penjara kalau kamu tidak merasa dirimu dalam penjara. Jadi sebelum berteriak tentang bebaskan diri dari penjajahan, ketahuilah bagaimana cara mereka menjajah. Bagaimana cara mengetahuinya? Belajar ilmu mereka. Ilmu katon beres. Ilmu katon apa jenenge? Donya. Kari maca gabrus ngene ketok kabeh iku. Asal gelem, wong Jawa iki gampang banget sinau, asal mau. Ora ngerti ampuhe wong Jawa. Itu tapi wong Jawa iki ilmu katon gampang banget iku. Yo nyun sewu aku rada nganu sithik yo, rada pamer sithik.